Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, kembali lagi dengan saya Afian Gairul Farizal dengan nomor induk 047 047930 796. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan ya teman-teman ya, mempresentasikan tugas 2 jaringan komputer ya teman-teman ya. Oke. Baik, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita cus ke soalnya teman-teman ya. Kita langsung cus ke soalnya. Oke. Baik, di sini perintah tugas 2-nya itu adalah mencari ya teman-teman ya, atau mencari apa yang dimaksud itu dengan CD, CLS ya, pin config release ya teman-teman, ping nestart, terus net route, nah dan lain-lain ya teman-teman. Nah di sini saya akan mempresentasikan semuanya ini teman-teman ya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama kita buka dulu pada laptop atau komputer PC kita teman-teman ya. Cari yang namanya command prompt. Oke, baik teman-teman ya. Setelah kita buka command prompt, nah setelah masuk udah masuk menu utama seperti ini teman-teman ya. Nah kita tinggal nambahin teman-teman nih, apa sih yang dimaksud CD. Nah tuh teman-teman, apa sih yang dimaksud CD. Nah saya jelaskan sedikit ya teman-teman. CD di sini itu adalah perintah teman-teman ya, perintah untuk merubah direktori. Nah yang awalnya direktorinya seperti ini, nanti bakalan jadi direktori baru ya teman-teman ya. Langsung saja kita ketik ya, CD. Lalu kita enter ya teman-teman ya, CD. Oke. Nah, di sini udah muncul nih teman-teman nih. Di sini udah muncul CD perintah direktori baru teman-teman ya. Nah, setelah itu yang kedua CLS. Nih, apa sih CLS? CLS itu adalah singkatan dari clear screen, yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Nah, maksud dari ini itu gini teman-teman ya. Kan kita tadi udah bikin tab CD ya teman-teman ya, yang mengubah direktori tadi, yang bikin direktori baru tadi. Nah, yang keduanya si CLS. Nah, di sini CLS itu gunanya untuk menghapus apa yang sudah muncul di atas ini teman-teman ya. Menghapus apa yang di atas ini. Ya, langsung saja kita masuk ke CLS teman-teman ya. Oke. Langsung saja kita enter. Belum. Oke. Nah, nih teman-teman, di sini udah kosong teman-teman ya. Untuk yang tadi itu udah kosong ya teman-teman. Nah, yang ketiga CLS garing. Apa sih itu? Menampilkan file bantuan untuk perintah CLS ya teman-teman ya, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar teman-teman ya. Nah, CLS garing itu adalah untuk membantu membersihkan file yang ada di layar teman-teman ya. Nah, perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Tuh teman-teman ya, langsung saja kita masuk ke
CLS garing teman-teman, CLS garing, enter. Oke. Nah, ini teman-teman CLS. Setelah kita ketik CLS garing, kita enter, nanti munculnya seperti ini teman-teman. The syntax of the command is incorrect. Nah, berarti kata-katanya itu benar teman-teman ya. Berarti hurufnya itu sesuai ya teman-teman ya. Nah, untuk yang keempat, dir. Nah, dir, apa sih itu dir? Menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantu sebelumnya yang ditampilkan. Nah, yang dimaksud dir di sini itu ini teman, yang CLS tadi kan, CLS garing tadi kan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, yang dir ini nanti akan lebih banyak ya teman-teman ya. Tentunya itu lebih banyak, hasilnya itu lebih banyak. Langsung aja kita coba teman-teman. Invalid switch, coba lagi teman-teman, dir. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh. Nah, dir di sini munculnya seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ada M2 Radat, ada VSCode, ada 3D objects, konteks, nah, desktop dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, dan yang untuk kelima ya teman-teman ya. Untuk yang kelima, inconfig. Inconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi ya teman-teman, seperti IP address, netmark, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer nih teman-teman ya. Nah, langsung aja kita ketik aja teman-teman ya, it config all. Nah, seperti ini teman-teman nih. Nah, di sini inconfig all itu adalah semua yang ada di data-data yang ada di laptop maupun PC maupun komputer itu akan muncul di sini ya teman-teman ya. Semua akan muncul di sini nih. Ada media disconnect, Microsoft, Wi-Fi Direct, ada di sini semua teman-teman ya. Nah, langsung aja lanjut ya teman-teman ya. Yang inconfig, untuk yang ketujuh inconfig aja ya teman-teman ya. If config, oke, langsung saja teman-teman. Nah, untuk if config yang ini tadi kan if config all ya teman-teman ya. Nah yang ketujuhnya itu inconfig. Apa sih bedanya? Nah, di sini kan udah tertera teman-teman tuh. Tertera bedanya itu seperti ini nah, teman-teman nih. Nah, kalau inconfig itu inconfig all compressment ya. Di sini ada all adapter, ini softcase adapter. Nah, ini yang dimaksud adapter ini buat penyambung ya teman-teman ya. Kalau setahu saya itu penyambung nih teman-teman ya. Nah, adapter convert name, options, display this, help me message, dan DLN dan lain-lain teman-teman ya. Nah, lanjut saja ke nomor 8 ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 8 itu ada if config renew ya teman-teman ya. Apa sih inconfig renew itu? Maaf teman-teman, kelewatan. Relase. Apa sih inconfig relase itu? Nah,
Perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Nah, di sini yang inconfig release itu adalah untuk mereset teman-teman ya. Apa yang ada di settingan IP itu akan kembali normal, kembali normal ya teman-teman ya, akan kembali ke semula. Akan kembali ke semula ya teman-teman ya. Nah, apabila perintah yang dijalankan ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong ya. Nah, ini teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi, nconfig itu mereset ulang. Ibarat apa ya, yang mudah itu ibarat kita beli HP lah teman-teman ya. Kita beli HP baru, kita pakai dalam sebulan itu udah nge-lag, udah penuh. Nah, itu baru kita reset. Kalau kita reset itu nanti akan kembali ke setelan pabriknya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita cek. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk hasil inconfig release. Nah, untuk yang ke-9 itu ada inconfig renew ya teman-teman ya. Inconfig atau renew. Apa sih inconfig renew? Nah, inconfig renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan teman-teman, dimana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada CLIN yang telah dikonfigurasi dengan DHCP ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita cek hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman nih hasilnya dari inconfig renew. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Windows IP configuration. Nah, no operation can be performed on either will it has its media disconnect. Nah, ini untuk yang inconfig renew. Nah, lanjut lagi untuk yang ke-10 inconfig config 10 display. Config display. Nah, apa sih ifconfig display itu? Nah, ifconfig display itu menampilkan domain nama sistem atau DNS ya teman-teman ya, yang termasuk local host koneksi ya teman-teman. Nah, kita langsung aja cek hasilnya seperti apa. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman nih. Nih, inconfig address. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk yang ke-11 ya teman-teman ya. Yang ke-11 adalah ifconfig mana nih 11 ifconfig plus DNS ya teman-teman ya. DNS ya, apa sih flux DNS itu? Nah, flux DNS itu perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS ya teman-teman ya. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti ada hasil seperti ini, inconfig
infuse DNS. Nah, is not recognized. Recognized itu reset ya teman-teman ya, style menghapus semua data yang ada di dalamnya as an internal or external command. Nah, problem program or bad file. Nah, langsung aja ke yang nomor 12, register DNS. Nah, untuk yang ke-11 ipconfig register DNS. Nah, apa sih register DNS itu? Nah, perintah untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat ya teman-teman ya. Nah, register itu adalah untuk pendaftaran ya teman-teman ya. Berat kita ke apa ya, ke rumah sakit lah teman-teman ya. Ke rumah sakit itu kita harus register dulu, kita harus daftar dulu. Nah, itu seperti halnya kayak itu teman-teman. Langsung aja kita cek. Nah, di sini muncul the request of recent requires elevation. Nah, tandanya di sini berhasil ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ke-13 ping ya teman-teman ya. Untuk yang ke-13 itu ada ping. Nah, yang ke-13 ada ping. Perintah yang digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Nah, munculnya seperti ini teman-teman ya. Setelah kita pencet ping, setelah kita ketik ping, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, options. Nah, ping the specified host until stopped. Nah, untuk yang ke-14 teman-teman ya. Untuk yang ke-14 netstar. Netstar. Itu mana star teman-teman. Untuk yang ke-14 itu ada netstar. Nah, apa sih netstat itu? Netstat digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ya teman-teman ya. Dari jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsip netstat sama dengan task manager ya. Jika manajer menampilkan proses dan aplikasi yang sedangkan berjalankan sedang netstat ya teman-teman ya. Menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, untuk netstat di sini itu menghubungkan koneksi ya teman-teman ya. Koneksi dari komputer satu ke komputer yang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja kita cek hasilnya seperti apa teman-teman. Nah, untuk netstat hasilnya seperti ini teman-teman ya. Active connection. Nah, kalau sudah active connection berarti netstat di sini sudah on ya teman-teman. Nih, ini masih mencari teman-teman ya. Apa sih yang aktif pada laptop atau PC kita ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ke-15 teman-teman nih ada tracer. Apa sih tracer? Tracer itu digunakan untuk memberikan informasi ya teman-teman ya, dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan, dan dilakukan dengan mengirim pesan internet atau kontrol pesek. Kalau pesek itu mah ini teman-teman. Untuk memberi pesan internet kontrol mesek protokol ya teman-teman, atau ICMP. Echo request ke tujuan dengan nilai time to left yang semakin meningkat ya teman-teman. Langsung saja kita cek hasilnya seperti apa.
Nah, hasilnya seperti ini, Bro. T-Rex maksimum ops. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Langsung saja lanjut ke pet pink. Pet pink. Apa sih pet pink? Pet pink. Apa sih pet pink? Nah, pet pink di sini digunakan untuk mengukur network ya, teman. Nah, pet ping. Nah, pet ping di sini untuk mengukur network ya, teman-teman ya, latency ya, dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracker ya, teman-teman ya. Ping dan tracker yang seperti di atas, ping dan tracker. Ini yang 17 ya, teman-teman ya. Untuk yang 17 ada NS lookup ya, teman-teman ya. NS lookup. Apa sih itu NS lookup? Nah, NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS ya, teman-teman ya. Kita langsung saja ke tampilannya, teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, lanjut kembali untuk nets ya, teman-teman ya. Lanjut lagi yang nomor 18, nets. Apa sih nets? Nets itu perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan ya, teman-teman ya. Oke, langsung. Oke, nah untuk tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk tampilannya nets ya, teman-teman ya. Nah, lanjut lagi nomor 19 ada router ya, teman-teman ya. Ada router 19 router. Nah, router di sini penjelasannya ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi. Kita melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi ya, teman-teman ya. Langsung saja kita tampilkan domainannya seperti apa nih, teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman ya. Untuk router ya, teman-teman ya. Untuk router tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi yang ke-20, teman-teman. Nah, untuk yang ke-20 ini ada net ya, teman-teman ya. Ada net. Nah, apa sih net? Net itu ketika net menggantikan perintah net, kita akan melihat posisi. Kita akan melihat opsi seperti tampilan ya, teman-teman ya. Seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi ya, teman-teman ya. Nah, langsung saja kita lihat hasilnya seperti apa ya, teman-teman ya. Nah, untuk hasil net seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk hasil net seperti ini. Nah, baik teman-teman, untuk praktek jaringan komputer tugas 2 sudah selesai. Sudah saya sudah saya jabarkan semua. Cukup
cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.